Namun sebelum itu, yang paling utama kita bersyukur kepada Allah SWT, dan juga jangan lupa menyampaikan salat dan salam kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Bapak Dr. Saifuddin Latif, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kasubag TU, Bapak Mukmin MSc, Bapak Dr. Syarif Hussein MSI, Pak Haji Ridwan, dan haji-haja yang lain yang insya Allah semua kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang pertama, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sepertinya ayat ini sama dengan perintah mengenai puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umatmu, umat sebelummu, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan utama berpuasa adalah takwa. Jadi luar biasa takwa ini. Kita dididik selama sebulan penuh untuk meraih derajat takwa. Nah, ayat yang lain tadi yang saya bacakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikan takwa itu sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah SWT. Di ayat yang lain, surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa, tapi ada syaratnya. Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaknya mereka memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Ternyata syarat untuk dikabulkan doa adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, termasuk orang yang mengurusi urusan kita. Disuruh juga untuk bertaat, untuk taat kepadanya. Salah satunya adalah kepala negara, kemudian termasuk kepala balai yang mengurusi urusan kita, TU, termasuk juga orang tua kita yang mengurusi urusan kita, ya, baik wali murid, wali santri dan seterusnya, waliul amri, ya, itu juga adalah orang yang pernah mengurusi kita. Nah, orang yang mengurusi kita juga wajib untuk taat kepadanya dalam tanda kutip selagi mereka mengajak kebaikan, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau yang kepada Allah langsung atiullah, yang Rasul juga begitu, wa atiur rasul, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nah, terpeci ke ulil amri tadi, tidak kata-kata ati, langsung wa ulil amri minkum. Artinya ada syarat di situ ketika mereka mengajak kebaikan, mengajak kepada menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, hadirin wal hadirat, para shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah, suatu hari ada 3 orang pemuda yang lagi berjalan mengadakan safar. Tiba-tiba angin kencang, kemudian ada petir dan hujan deras, hujan lebat, dan mereka melewati suatu goa dan mereka masuk ke dalam goa itu untuk berteduh. Nah, ketika dalam goa tersebut tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding menutupi pintu goa. Lalu tidak ada jalan lain, dicari-cari, mungkin ada lubang ular atau lubang apa gitu ya yang bisa keluar. Ternyata tidak ditemukan, tidak ada pintu lain, gelap gulita. Pintunya hanya satu yang ditutupi oleh batu tersebut.
Kebetulan mereka tidak jauh dari pintu gua tersebut. Nah, mereka bertawasul. Inilah makna dari ayat tadi, wabtaghu ilaihil wasilah. Mereka bertawasul. Bertawasul dengan ketakwaan, dengan amal soleh. Siapa tahu diterima oleh Allah SWT. Yang pertama, pemuda yang pertama bertawasul dengan amal solehnya, bahwa dia pernah berbakti kepada ibunya. Semasa hidupnya dia berbakti, semasa hidup ibunya yang sudah tua renta, anaknya tadi berbakti kepada ibunya. Dia belum makan kecuali ibunya sudah makan terlebih dahulu. Belum minum sebelum ibunya minum terlebih dahulu. Jadi pernah suatu malam ibunya ketiduran, dia belum sempat makan. Jadi terus dipegang oleh dia piring nasi ibunya tadi itu. Siapa tahu ibunya bangun, kemudian diberikan makan, baru setelah itu dia mau makan. Begitu terus setiap hari. Karena ada sabda Rasul, rugi orang yang ketika ada orang tuanya masih hidup tapi tidak menjadikan penyebab dia masuk surga. Nah, dia mengamalkan hadis itu. Luar biasa pengorbanannya, luar biasa baktinya kepada ibunya. Ya Allah, kalau seandainya engkau menerima amal solehku itu, maka ya Allah, aku mohon geserkanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Bergeser batu itu, tapi tidak bisa keluar tetap, karena bergesernya baru sebagian, tidak cukup untuk badannya keluar. Nah, kemudian yang kedua lagi bertawasul. Ya Allah, aku pernah melaksanakan suatu amalan yang bila engkau menerima amalan itu, maka geserkanlah batu ini. Dia ceritakan, dia pernah memiliki suatu usaha. Kemudian ada yang bekerja sama dia. Sudah beberapa tahun bekerja, beberapa bulan terakhir tiba-tiba dia itu pergi tanpa ngasih tahu karena urusan darurat. Dan gajinya belum dia ambil beberapa bulan itu. Ya anggaplah mungkin kalau saat ini mungkin 1 juta ya taruhlah. Nah, uang 1 juta itu dia simpan untuk diberikan suatu saat. Tapi pemilik usaha ini berpikir kalau misalkan dikasihkan 1 juta ya mungkin akan berkurang dengan beberapa bulan kemudian dia datang atau bahkan tidak tahu kapan dia kembali. Akhirnya dia belikan kambing. 1 juta itu dia belikan kambing. Kambing nian, bukan kakak pembimbing. Nah, kalau kami di Mesir itu nyebut kambing itu kakak pembimbing. Bangsawan tuh bangsa hewan. Nah, jadi dia belikan kambing 1 ekor, yang perempuan, yang betino, kemudian dipelihara. Alhamdulillah dengan beberapa tahun ya, kambing itu jadi ratusan. Jadi ratusan, luar biasa ini perkembangan kambing ini. Dan memang beberapa tahun tidak datang. Akhirnya suatu hari dia datang dan ngomong, "Pak, dulu waktu kami bekerja sama Bapak sempat tidak mengambil gaji di bulan-bulan terakhir. Masih tidak kira-kira ini pajak diambil? Bisa diambil?" Nah, kata bapaknya itu, "Silakan ambil sendiri nih. Ini harta kamu yang pada saat itu sudah ratusan kambing tadi. Kali 2 juta, 100 kali 2 juta. Berapa itu kira-kira? 200 juta. Nah, itulah harta kamu, silakan ambil. Saya tidak minta sedikit pun." Dan akhirnya kambing-kambing itu dibawa pergi oleh yang tadi ya. Dan kalau seandainya Allah itu menjadi amal soleh, maka geserkanlah batu ini. Dia bertawasul dengan ketakwaannya itu, dengan amal soleh itu. Bergeser lagi. Tapi tidak seluruhnya, masih tidak muat ini badan tadi untuk keluar. Memang mungkin sengaja Allah ingin mendengar cerita bertiga tadi, pemuda tadi. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu kita catat. Ya, yang ketiga ini dia bertawasul bukan dengan perbuatan baik ya, tetapi dia bertawasul karena meninggalkan perbuatan buruk. Yang pertama bertawasul dengan berbakti, itu perbuatan baik. Yang kedua bertawasul dengan berinfak, bersedekah, itu perintah berbuat baik. Nah, yang ketiga ini dia bertawasul karena meninggalkan suatu larangan. Ternyata meninggalkan suatu larangan lebih besar pahalanya dibanding mengerjakan suatu kebaikan. Sama-sama berpahala.
Tapi yang meninggalkan larangan itu, apalagi larangannya tingkatannya besar, maka lebih besar pahalanya. Nah, dia bertawasul, ya Allah, kalau seandainya laranganmu itu aku tinggalkan karena benar-benar engkau ikhlas dan ridho menerimanya, nanti kiranya engkau berkenan untuk menggeserkan batu ini. Nah, dia bertawasul dengan bercerita bahwa dia pernah mencintai seseorang, pernah linjang atau pernah tertarik dengan seorang perempuan, katakanlah bunga desa, tapi oleh cewek itu tidak diterima, ya. Jadi bertepuk sebelah tangan. Dia senang, dia linjang, ceweknya tidak nerima, ya. Kalau kayo lumayan kayo, tapi mungkin masalah yang lain, ya, yang menyebabkan perempuan itu tidak menerima lamaran dia. Nah, jadi karena dia termasuk orang yang punya uang, kemudian ayah dari perempuan tadi sempat berhutang, lumayan banyak hutangnya, dan pada saat tempo yang sudah ditentukan, jatuh tempo, dia tidak bisa bayar. Nah, karena tidak bisa bayar, akhirnya dia nyuruh anak perempuannya yang mendatangi, yang cewek tadi disuruh mendatangi pemuda tadi. Kemudian datanglah cewek itu. Pak, katanya, ibarat gitu ya, mas atau apa panggilannya, apa ayang beb, belum ya kalau ayang beb. Nah. Ini bapak saya ngutus saya ke sini agar mas mengikhlaskan ataupun menunda, paling tidak ya, menunda hutang yang saat ini jatuh tempo. Kata ini pemuda itu yang pengusaha tadi, saya akan bebaskan seluruh hutang bapak kamu, pokoknya dianggap lunas saat ini juga, asal kamu mau melayani saya. Karena memang dia sudah tertarik sebelumnya, lalinjang kan, jadi kesempatan itu kan. Jadi lepas serah, cewek tadi memang lepas serah, dan memang sengaja bapaknya nyuruh ke sana memang agar ada daya tarik dan seterusnya. Nah, karena perempuan ini perempuan yang baik-baik ya, dan dia juga datang ke situ minta supaya ditunda hutang itu. Dia sempat mengatakan, kalau mas ngajak seperti itu apa boleh buat, tetapi mas ittaqillah. Ucapan dia pendek deh, ittaqillah, ya, bertakwalah kepada Allah. Artinya kalau memang ini ngapa ada ajak nikah bae, ajak mano gitu kan, lebih bagus kan. Nah, tapi karena selama ini menggebu-gebu, saat itu ada kesempatan dan ini ya bisa dilakukannya, tapi tadi ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ya Allah, kalau memang engkau menerima itu sebagai amal soleh bagiku, ya Allah tolong geserkanlah batu ini. Batu itu bukan bergeser ya, tapi menggelinding. Nah, itu bedanya. Kalau yang pertama tadi bergeser sedikit, ini yang ketiga ini menggelinding nian. Jadi luar biasa ini yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin diperintah untuk sholat 5 waktu itu karena Allah rindu dengan kita. Ya, kemudian ada puasa bulan Ramadan. Insya Allah ini. Tapi pas saat di depan kita itu larangan yang sifatnya besar dan mungkin masih bisa kita hindari, masih ada jalan lain. Nah, itu yang mungkin berat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kecuali kalau seandainya diberikan kepada orang lain lebih mudarat, kita mengambilnya lebih manfaat dan kita berjanji untuk berbuat baik dengan dengan kesempatan itu, insya Allah itu baik ya. Tapi kalau misalkan dengan kesempatan itu justru mudarat bagi kita, justru menghancurkan dunia akhirat kita, dan sebenarnya yang lain lebih manfaat, mungkin kita bisa menghindari. Namun apabila itu menjadi salah satu penyebab kita untuk berbuat amal kebaikan dan memang kita sebenarnya pas di situ, insya Allah itu bermanfaat bagi dirinya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itulah salah satu makna ayat tadi, wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikan takwa itu menjadi penyebab kamu agar dikabulkan doa-doa kamu. Kalau saya pribadi yakin itu dengan
doa tadi kita semua yakin dengan doa tadi insya Allah akan diijabah oleh Allah SWT. Kadang cepat, kadang lambat, kalau tidak di kita dengan anak kita, kalau tidak dengan cucu kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan jangan lupa tadi ada ayat lain tadi, ada hadis yang saya bacakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Bertakwalah kepada Allah, dan kalau dulu pernah mungkin melakukan suatu dosa baik kecil maupun besar yang pada saat itu mungkin terjadi di tempat itu, pada jam itu, di bawah pohon itu, atau dalam kendaraan itu, atau di mana, Allah Maha tahu sebenarnya itu, ya kan? Maka gantilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, insya Allah perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana juga dalam Al-Quran Allah berfirman yang berbunyi innal hasanat yuzhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan dosa-dosa di masa yang silam. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, dosa kecil kita, dosa besar kita, dosa yang diketahui ataupun yang tersembunyi, mudah-mudahan diampuni segalanya oleh Allah SWT. Mohon izin dan mohon perkenan dari Bapak Kepala, mungkin kepanjangan dan seterusnya, mohon maaf ya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.